gue tuh dia nyeletuk kayak ini Ustadz ada yang ngasih SMA lo gitu kan. Terus tadi ngasih dari SMA di mana ditanya kan bla 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 bla. Oh ya udah kalau misalnya ada caranya mau ada kajian hubungi, kalau mau ngundang saya silakan aja gitu kan. Masya Allah. Ditantangin gitu ternyata. Ya jangan sampai yang kayak orang yang baru hijrah terus lu kasihnya ke Ustadz misalnya Khalid Basalamah atau Ustadz Syafiq Riza Basalamah bisa gumu nggak dia. bisa Kayak apa langsung ini? kena ulti itu Iya, kan. maksud itu confess lah. Confess, oke. Ternyata Diterima. ditolak. Alhamdulillahnya ditolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila. Ditolak. Pertama kalinya orang ente alhamdulillah. Kalian ente nangis-nangis di kamar das. Tapi salah nggak orang jatuh cinta tuh? Gue tuh kayak berprinsip gini. Orang tua itu ngasih duit jajan ke kita gitu kan dengan susah payah perjuangan mereka. Tapi dengan gampangnya kita malah jajanin anak orang gitu kan. Oh shit. Coba untuk mendekati tapi lu selalu diselamatkan oleh Allah kan? Iya. Yes, gitu. Oh ya, tos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ya, tapi kadang juga emang perempuan itu kalau Aduh, gimana? Aduh, nggak usah les lah guys ya, nggak usah les ya guys. Soalnya kalau les tuh lingkungan sakit. yang menurut gue ya, yang paling memungkinkan itu adalah kalau lu suka sama seseorang, cari seseorang itu yang susah digapai. Ya iya itu dia, gue emang demennya kayak gitu. Karena gue tahu kalau gampang banget diambil tuh takutnya gampang lepas juga. Iya, gampang lepas. Asik ya. Percuma menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Iya, percuma banget, nggak bakal nyampe. There's nobody gonna help you. You got Allah on your back. Nobody gonna hurt you. Hey, don't be sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my. Oke guys, dia lagi lama semangat guys. Co-host gue sudah lama tidak podcast lagi, baru kemarin doang sama Anissa ya kan. Sekarang kita balik lagi di sini menghadirkan suasana baru ya kan. Sekarang kita lagi ada di Garazi. Tadi disponsori sama Garazi. Kalian harus kesini, ada di mana ini? Di Cibubur ya, Cibubur dekat-dekat situ baru masuk ya. Seberangan lah, seberang. Nah, kita di sini kedatangan tamu spesial banget, guys. Ini kenapa spesial? Karena beliau ini tuh merupakan manusia extraordinary yang kalian nggak bisa temukan dimanapun. Bahkan di toko serba ada pun nggak ada, ya kan? Cuman ada di 99 doang sekolah ya. Ada di Cibubur, ya kan? Oke, perkenalan dulu nih, masnya. Gua apa saya nih enaknya nih? Gua aja Ya. Gak apa-apa, santai. Gua Raffi. Ya sekarang sama kayak Teman-teman host sama CEO host ini ya. SMA kelas 12 ya. Jadi ya kita sibuknya juga ya sama-sama aja. aja. Mereka sibuk belajar, kalau gue sibuk sama sibuk tidur. Yang lain ngejar SNBT, gue ngejar apa coba? Ngejar cita-cita. Bermimpi di alam tidur. Berarti kalau ngejar cewek ya? Ya betul, jangan kayak astagfirullahaladzim patah. Tapi ya keinginan suka ya Enggak apa-apa, pasti ya. Ntar kita bahas juga dong itu dong. Kita bahas dulu. Nggak, kita korek-korek dulu apa namanya beliau tuh siapa gitu kan. Lu ada pertanyaan dulu nggak buat dia siapa? Apa nggak ada? Gue mau tanya nih ya. Lu kan gue lihat-lihat nih kan kita pertama kali ketemu pas acara Maulid. Ya, CP6. Ya. Oh ya waktu itu ya. Mutual itu tuh gue ingat waktu lu bikin Rapi Sekjen 106 itu. Ingat gak? Waktu itu lu ada kisah gua kayak gitu. Emang iya? Iya pernah dulu bikin itu. Lu berarti sekjen. Rapi Sekjen 106. Berarti kita pangkatnya sama guys, pangkatnya sama sekjen, wakil ya. Ya. Ini ketua rohis ya, harusnya bawa ketua rohis lu sini. Siapa ketua rohisnya dah? Ketua rohisnya, pasti lu belum pernah ketemu. Belum pernah. Siapa? Dia masih sibuk banget. Baru rosis. Alfian siapa? Alfian itu hitungannya apa ya? Dia koordinator divisi. Kadif Oh Iya. Kadif ya. Terus ketua rohisnya siapa namanya? Ketua rohisnya namanya Miftah. Iya nih. Pernah dengar. Masuk di RDK nggak sih? Enggak ya? Beda berarti. Itu tetangganya apa sih, ada pengurus rohis juga di sebelah. Anaknya ambis juga, ambis. Sama ini kayaknya. Wih, gokil. Calon-calon pemuda sukses ya kan. Amin. Ya kan, kita kan baru pertama kali ketemu waktu acara di CP6 tuh kan.
Terus kesini makin lama kan kita banyak acara dan sering ngumpul. Waktu Iya. juga pernah bukber bareng kan. Berbareng. Terus gue lihat-lihat, gue nge-stalk IG lu tuh, lu juga masuk ke komunitas apa Cibubur Mengaji ya Yes, kan? betul. Cibubur Mengaji. Nah gue lihat lu tuh aktif banget di dunia dakwah nih ya kan. Iya. Apa yang memotivasi lu ikut-ikut dakwah gitu, dan pengalaman apa aja yang pernah lu, pengalaman unik ya, pengalaman menantang atau segala macam, atau pengalaman sedih bahkan, itu bebas, lu boleh ceritain di sini. Oke. Yang pernah lu rasakan di dunia dakwah. Awalnya ya, kalau di Cibubur Mengaji ini ya, awalnya itu juga gue bukan yang emang dari awalnya udah kenal sama orang-orang situ, enggak. Jadi awalnya waktu SD itu inget banget, itu ada spanduk tuh di jalan. Itu jadi kan CM ini di masjid ya kan, punyanya DKM. Dan itu emang ada santrinya, santri tahfiz Qur'annya. Dan di situ dia bikin spanduk itu emang ada acara kajian, ngundangnya Ustadz Muzamil Hasbullah. Oh, Saya tahu. Ustadz Muzamil kan Reciter ya. kayak wah itu suaranya enak Kori-kori, banget iya. gitu kan. Saya Mantap. gue datang terus emang kayak kita harus daftar gitu kan, ada save nomornya. Nah udah dari situ ternyata ada kajian lagi, gue ikutin lagi gitu kan. Saya gue kenal tuh emang sama DKM-nya, tapi ini ibu-ibu, jadi DKM-nya campur, ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya ya lama-kelamaan ya gue diajak untuk masuk ke dalam Cibubur Mengaji ini. Terus juga sebelumnya waktu SMP itu gue itu emang udah ada rohis. Gue awalnya udah ada rohis kan. Di SMP? Di SMP di Depok. SMP mana tuh? SMP 11 Depok. Dekat SMA 4 lah pokoknya dekat. Di situ gue 2 tahun tuh. Jadi gue waktu kelas 7 gue ikut ya model LDK gitu lah ya. Gue ikut itu, ternyata kakak kelas gue rohisnya emang gak ada cowoknya. Jadi mau nggak mau ngambilnya dari kelas 7 dong, Iya, ketuanya. ketuanya. Akhirnya Lu naik? gue naik jadi ketua tuh. Iya, kelas kan lu 7. sendiri cowok gitu. Iya, gitu. Berarti kan. kayak kita perasaan. Oh ya, Terus buat cowok-cowok saya, tuh harus ikut rohis lah ya. Cowok-cowok ikut rohis ngapa? Terus akhirnya kelas 8 jabat lagi, jadi gue 2 kali jabat tuh. 2 kali, 2 kali oke. jabat, Dengan 2 pengurusannya periode. beda? Hah? Pengurusannya berbeda. Pengurusannya ya karena masih itu aja orangnya ya, jadi sama. Sama. Terus Oke, 2 periode. Terus- Gokil. Terus gue dari situ tuh mulai suka lah tuh, maksudnya mulai menggeluti kayaknya mulai tahu kayak oh ada ustadz ini. Terus gue tuh dulu juga punya mimpi waktu SMP tuh, gue ya Punya apa? punya mimpi Mimpi. dulu waktu SMP itu, gimana caranya gue pengen kayak bikin acara kajian itu, ngundangnya waktu itu gue pengen banget Ustadz Hani Boni. Walaupun Ustadz Hani Boni belum terkenal sekarang. Itu waktu SMP. Tahu ya. Waktu Ya, SMP oke. kan, waktu SMP Oke. gitu kan. Gokil. Terus ya karena itu ternyata akhirnya gagal kan, ternyata COVID. Udahlah, akhirnya masuk SMA dong. Masuk SMA-nya gue coba lagi, udah gue rohis lagi deh, bingung kan mau apaan gitu Iya, kan. sama. Karena Sama ya kayak gua. basket juga ngajak gue basket, futsal Iya, lagi iya, gitu iya, kan. oke. Terus akhirnya gue nyoba rohis lagi. Ya terus udah tuh perjalanan di rohis 99. Terus gue jadi kandidat tuh ketua. Jadi kandidat ketua. Terus akhirnya ternyata gue nggak pilih dong. Gue nggak pilih karena emang pembina pun tahu karena gue sibuk maksudnya di Cibubur Mengaji Iya, aja kan. iya, Jadi gue iya. mendingan si Miftah ini di internal, gue eksternal. Oke. Gokil. Gokil. Jadi punya koneksi ya Yes, sih. betul. Gokil, Terus keren. akhirnya awalnya gue masih kayak nggak ragu dulu tuh, kayak bisa nggak ya gue wujudin mimpi gue waktu SMP itu di 99 gitu kan. Akhirnya Cibubur Mengaji itu ya kalau nggak salah itu dia hampir 2 atau 3 tahun itu mau ngundang Ustadz Hani Boni itu belum berhasil. Kenapa? Karena emang susah beliau ini, karena emang nggak ada manajer Oke. gitu kan. Ternyata ada orang dalam yang DM Cibubur Mengaji, di tanggal sekian nih ada nih Ustadz Hani Boni gitu kan. Terus kita dikasih tahu dong sebagai maksudnya anggota gitu kan. Terus gue yang gak salah nih, gila gitu kan. Gue selama ini pengen ketemu beliau Dari kayak, SMP gitu yes, ya. gitu kan. Terus akhirnya itu H-7 sebelum acara, akhirnya kita bikin H-7 itu sebelum acara. Jadi ya dengan persiapan semini mungkin, dan ya alhamdulillah bagus. Waktu itu yang bikin yang undang Om ini terakhir dia. Kapan? Itu yang waktu bulan apa sih, Agustus ya? Apa? Muharram tuh kapan ya? Agustus ya? Muharram tahun ini. Agustus. Agustus September ya. Oh iya. Itu berarti
H-7 persiapan. Enggak, itu mah itu kalau yang Hamin 7 ini yang masih di CM yang pertama kali di Cibubur mengaji. Oh, beda. Beda gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh gue awalnya masih yang belum bermimpi dulu deh gitu kan. Terus akhirnya gue ditunjuk jadi LO-nya Salim Buni. Gue bilang wah gila ini kayak deg-degan banget gitu kan. Terus alhamdulillahnya pas selesai acara dari kajian itu kan ke ruangan. Terus saya gue ngobrol dong, kita ngobrol dengan yang lain. Ternyata teman gue tuh dia nyeletuk kayak ini Ustadz ada yang ngasih SMA lo gitu kan. Terus tadi ngasih dari SMA di mana ditanya kan bla 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 bla. Oh ya udah kalau misalnya ada caranya mau ada kajian hubungi, kalau mau ngundang saya silakan aja gitu Masya kan. Allah. Ditantangin gitu ternyata. Semakin dari situ udah ditantangin orangnya kan gue kayak wah gue harus bisa ini gitu kan. Always the best planner Ya, kan. dan itu pun juga walaupun gue maksudnya ustadznya ngomong, gue nggak ada orang dalam sama sekali. Jadi gue bener-bener DM di IG-nya, seminggu gue bayangin DM di IG-nya, seminggu terus tiap hari. Terus akhirnya di hari apa gue inget banget, hari Kamis gue lupa tanggalnya, itu pas sebelum sholat zuhur gue ternyata 5 DM dari dia. Terus gue kayak wah gila. Dan itu seminggu tuh berusaha nge-DM dia biar dibalas karena rame mungkin DM. Iya, karena rame emang. Terus akhirnya ya udah dengan perjuangan yang inilah ya. Terus emang pas dia approve, oke bisa di tanggal sekian, ternyata gue chat lagi itu benar-benar ngilang. Dan itu gue semakin kayak ya Allah, spanduk proposal udah nyampe, spanduk udah dipasang, dia nggak ada kabar. Tuh kan ternyata iya overthinking. Ternyata seminggu sebelum acara gue, ternyata beliau ke Cibubur mengaji lagi. Terus akhirnya gue langsung bisa nemuin beliaunya langsung lagi. Dan itu pun juga maksudnya karyawannya, maksudnya lebih ke manajer kali ya, tapi bukan manajer yang buat undangan gitu kan. Dia bilang kayak ini belum tahu nih, kita lihat dulu gitu kan. Oh ya udah, berarti masih 50-50. Gue juga masih udah udahlah pasrah aja deh jadi gitu lah, kan. Maksudnya udah Hamin 7 gitu kan, orang-orang juga udah tahu, udah sebar luas kan sekolah gitu kan. Ya udah ini gue pasrah aja, yang ternyata approve. Dan itu pun di hari H. Di hari H-nya gue WA di mana Ustadz, lagi di mana. Terus gue WA kan, gue minta nomor manajernya gitu kan, di mana. Itu pun nggak ada jawaban. Sesibuk itu. Itu di hari H. Kan gue acaranya jam 8 nih, beliau dari Bandung. Gue takutnya takutnya kayak dia lupa atau apa gitu kan ya. Ternyata ya alhamdulillah ya beliau datang. Keren. Terus emang pecah banget. Berapa lama? Kira-kira enggak selama lu setelah ngehubungin kan pasti setelah lu mungkin nyebar-nyebar itu ya lu mulai overthinkingnya. Ya pas semenjak emang setelah maksudnya di approve itu pun juga masih overthinking banget, kayak walaupun emang udah diterima ya itu berat lah. Ini loh udah masalahnya dapat approve-nya tuh hari hanya kan. Maksudnya dapat approve, maksudnya konfirmasi Ustadznya bisa datang. Maksudnya itu kayak lebih ke gue menanyakan udah nyampe mana sih, memastikan kayak beliau ini udah jalan atau macet atau enggak, itu tuh gimana gitu makanya lah rasanya akhirnya datang ya. Gila keren banget, Masya Allah. Gila, gak kebayang sih gitu kan. Nggak apa 98 mengundang apa? Astagfirullahaladzim. Aduh iya. Bukan, gua nggak ngomongin kakak Porsil, maksudnya ngundang siapa? Ngundangnya begini ya. Bercanda Pak. Sama gua di geluti dakwah ya, sebenarnya itu emang yang harus jadi perhatian, bukan perhatian juga sih, apa ya namanya ya, kita emang harus lihat mangsa jamaahnya. Mangsa gimana? Jadi gini, undangnya bukan kepada siapa nih materi bakal disampaikan gitu kan. Iya, nyari kita harus paket. ngeliatnya kayak gitu. Oke. Jadi kan ada orang yang bilang gini, sekarang anak-anak muda mah incernya ustadz-ustadznya datang yang terkenal doang gitu. Ternyata setelah gua melihat secara langsung nggak juga gitu. Kan kemarin itu kan sempat 99 Ustadz Hani Boni itu pecah banget dapet semuanya. Terus di acara selanjutnya tuh kemarin nggak salah Maulid apa Isra Mi'raj ya, gue lupa. Itu guru emang minta terus emang ada beberapa coba dong Kodenis gitu kan. Kodenis emang terkenal kemarin kan, maksudnya lagi naik nih sekarang beliau. Kodenis gitu kan udah ganteng, cakep, terus emang lagi naik juga. Jika gue bisa nih, ya udah deh gue coba dong. Ternyata pas gue coba
ternyata anak-anak responnya teman-teman gue yang kayak ternyata B aja ya, terus nggak masuk. Terus pas Walaupun gue lihat beliau tinggi lagi iya, naik-naiknya. lagi naik-naiknya, terus kayak banyak pas di acara itu tuh pada tidur. Jadi emang maksudnya kita itu juga harus melihat ya gimana audiensnya gitu. Mereka emang cocoknya ya jangan sampai yang kayak orang yang baru hijrah terus lu kasihnya ke Ustadz misalnya Khalid Basalamah atau Ustadz Syafiq Riza Basalamah bisa gumu Nggak dia. bisa. Kayak apa Langsung ini? kena ulti itu Iya. kayak. Aduh, kayaknya gua nggak cocok di sini. Harus bertahap. Tapi gua hijrah langsung sama Ustadz Syafiq loh. Langsung ya udah deh. Jadi emang ya orang-orang tertentu yang bisa menerima itu. Emang beliau tuh menampar banget Ustadz Syafiq. Aduh, gila keren. Udah nih, pengalamannya ada lagi nggak? Kalau ada gue mau nanya lanjut nih. Pengalaman sih ya maksudnya selama gue perjalanan, maksudnya dari awal masuk sih gue benar-benar kayak bersyukur banget sih kayak dipertemukan dengan orang-orang yang bisa merangkul gue di komunitas gitu kan. Terus ternyata dari Ciburu Ngaji gue bisa kenal dengan Real Masjid. Iya. Kalau bisa lihat nanti IG-nya di Real Masjid itu. Mending lo giniin dah. Enggak gini aja lah di Real Masjid gitu Oke. kan. Terus kemarin dari Real Masjid itu gue bisa ketemu Real dengan Masjid itu Syekh As-Sakim itu yang dari Arab Saudi. Yang kacamataan gak sih tuh? Yang dia kocak. Iya, kocak I'm a bird. Iya I'm a itu. bird. Itu Syekh As-Sakim. Gue Gitu. pernah juga jadi panitia. Ya Allah, Masya Terus Allah. itu anaknya Ustaz Dr. Zakir Naik. Oh ya, tahu waktu itu baru yang baru Iya, kemarin. kemarin itu gue Oke, juga oke. panitia juga kayak ya bersyukur ya walaupun gue juga dengerin beliau juga kadang ada ngerti ada enggaknya juga ya. Karena Gitu. aksennya beda. Aksennya beda. I don't know. Gitu. Jadi gue kayak ya bersyukur ya pengalaman. Terus ketemu Transjakarta tuh juga udah gede banget komunitasnya. Terus maksudnya apa ya namanya ya, di situ tuh dengan orang-orang hebat yang emang udah mereka menggeluti di dakwah. Dan Transjakarta tuh gue itu siapa ya Ustadz Felixio. Ustadz Felixio 3 kali. Masya Allah. Itu luar biasa, keren banget. Tapi berarti dari SD lu udah istilahnya berkecinambung mau sebenarnya ikut-ikutan ya? Ya sebenarnya dari SD pun juga gue nggak mikir kayak pengen ikut di dakwah kayak gini. Tapi dari ngelihat banner berarti kan, dari ngeliat banner Iya, dari mau awal cuma lihat ikut-ikut aja ikut gitu. kajian ternyata. Dari Iya. yang satu terus ngalir kemana-mana. Yes. Gue SD ngapain anjir, main gundu kayaknya SD. Nggak ada kepikiran buat ikut-ikut beginian, ya Allah. Gua SD ya gitu doang sih, belajar sih gua mah. Ini dia belajar mulu mah hidup lu mah, nggak usah ditanya. Makanya gua untuk SD SMP gua nggak kepikiran organisasi. Gua ikut rohis cuma 2 kali masuk, terus gua AFK di SMP gitu. Karena ya emang cowoknya sih lumayan sih, nggak dikit-dikit banget. Cuman guanya emang belum tertarik karena gua dulu masih nolep. Terus pas di SMA baru udah keluar Ikut, dikit, oh. keluar dikit. Memang kalau Raffi sama Fata ini notabene-nya emang dari awalnya settingannya udah demen sama hal yang berbau Islami. Kalau gue kan baru hijrah gitu kan, SMP. Oh iya. Ya kan, lu kan lingkungan keluarga juga Umi, Abi, ya kan. Kalau orang tua gue juga kan baru pada hijrah, baru pada ngerti. Gitu. Jadi kalau misalnya sepuh ajarin dong. Jangan gitu lah. Kita juga masih banyak kurang ya. Sepuh. Masih banyak kurang ya. Iya. Jadi kalau misalnya gua melakukan hal-hal salah, bolehlah ingetin gitu. Pi, lu jangan begini. Kalau nggak konten di podcast lu jangan sering sama cewek gitu. Oh iya. Enggak, sumpah gua sering kejar-kejar kayak, "Kak, podcast gua nggak enak nolaknya." Gitu loh. Nanti takutnya dikira sombong ya. Serba salah juga sih. Gua nggak level podcast soal gitu. Asik. Gua udah podcast sama anak 99 nih, Bos. Asik. Kalau nanti nggak Bercanda ya, adik-adik kelas gue bercanda. Oke. Yang bercanda. Ya kan? Nih Cibubur Mengaji, lu masih aktif sampai sekarang? Masih. Itu ada kegiatan kayak ini guys, yang sekarang lagi gencar-gencar nih kan di Gaza, saudara-saudara kita kan istilahnya lagi merasakan kesedihan yang sangat mendalam ya kan, kita turut berduka juga di sini kan. Ada nggak kayak ya bukan kajian,
Apa? Kayak bantu apa sih namanya buat sumbangan ke sana atau mengirim bantuan segala macam, ada nggak? Program-program Itu sih begitu ada. Tapi emang bukan dari kayak maksudnya postingan misalnya donasi gitu enggak. Jadi emang kalau pas lagi acara kita emang langsung maksudnya kayak kamu mau donasi nggak untuk Palestina? Oh, oke, ada. Langsung gitu ya. Yes, betul. Persis kayak kemarin pas acara Ustadz Syafi Gimana? yang Oh, langsung oke. Bukan do. Itu ada orang-orang Ada yang kotaknya. ada kotaknya. Oh, yang di luar-luarnya. Iya. Oke, iya, Persis ada. kayak gitu. Iya. Ya, ada tuh kayak gitu-gituan ya. Lu ada ini nggak? Istilahnya ada ungkapan hati atau hal-hal yang mau lu ucapkan kepada saudara-saudara kita di Gaza atas apa sih kesedihan kita lu gitu. Kita maksudnya kita melek, kita sadar tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Ada nggak kata-kata buat mereka atau doa mungkin? Lebih ke ini sih. Gue yang malu sih. Iya. Jangan malu. Iya. Jadi ikut malu. Ya emang. Coy. Yes sih. Ya kan kita maksudnya selama ini diberi apa ya, kemudahan akses, tapi kita masih apa ya namanya ya, masih kadang suka lalai juga. Aduh, ya. Sedangkan mereka kadang suka kita lupa bersyukur, apa masih merasa kurang, ya kan? Mereka yang sebegitu kejamnya aja, mereka anak-anak mereka bisa hafal Quran, sedangkan kita baca Quran pun juga masih jarang kadang kan? Ya. Jadi bagian ini kayaknya harus di bagian bener-bener Di khusus dah. Yes. Dalam banget. Bener. Dan apa ya, kemarin gue sempat ikut kajian apa Ustadz Hussein Gaza. Tahu kan Ustadz Hussein? Oh ya, tahu. Al-Jadid ya, Yang Al-Jadid situ. Hah? Yang Al-Jadid kemarin. Bukan. Oh, Gue lupa deh, pokoknya yang beliau pakai kacamata itu yang Enggak, maksudnya di Oh, kajiannya. enggak, di kota wisata. Beda. Ya itu yang mereka mau menekankan ya gitu ya, maksudnya kita generasi muda ya gimana caranya, maksudnya gini, kita emang nggak bisa bantu nggak yang model ikut perang Iya. atau kesana gitu kan, tapi gimana caranya kita dari sekarang ini apa yang mengembangkan potensi bakat kita masing-masing, sehingga nanti dunia itu bisa dari potensi kita itu bisa membantu mereka. Iya. Gitu. Atau dengan misalnya contohnya kayak kita mau jadi apa ya namanya ya, kita misalnya masuk hubungan internasional nih, terus kita ikut di PBB, nah itu diplomasi. Yo. Nah kita bisa Oke. menggunakan apa ya yang kita punya itu untuk membantu mereka seperti kayak diplomasi itu gitu. Kalau nggak jadi entrepreneur gitu. Ya. Jurnalis ya. Yes. Bukan jurnalis bisu yang diarahkan ya. Konten kreator. Fuck you. Astagfirullahaladzim. Emang kurang ajar. Konten kreator yang kayak menyebarkan tentang kebenaran gitu itu Yes, bisa betul. juga. Ini lu bisa kayak gitu. Ya. Tapi kurang ilmunya doang. kurang ilmu. Iya. Makanya gue butuh orang-orang kayak kalian supaya bersuara gitu loh di konten gue, ada manfaatnya dikit, nggak melulu tentang hal-hal yang random gitu kan, biar ada manfaatnya. Oke, itu keren banget Pi. Dari Koto Rohis ada nggak kata-kata buat saudara kita? Iya. Apa ya? Bener sih. Gue cuman menerusin kata Raffi aja tadi. Ya gue juga ngerasa gue jujur aja gue ngerasa malu sama diri gue. Karena apa? Ya emang sih gue dibilang manusia nggak ada yang sempurna. Cuman gue ngeliat orang-orang di Gaza kayak apa ya? Kuat banget gitu. Gue ngerasa mereka tuh bener-bener gue nggak ngerti kekuatan iman mereka terbentuknya gimana gitu. Cuman gue aja saat ini iman gue masih tergoncang-goncang, padahal keadaan gue bisa dibilang jauh lebih baik, ya. jauh lebih baik daripada mungkin keadaan yang ada kayak damai-damai aja gitu di Indonesia. Cuman iman gue yang kayak gini aja masih tergoncang-goncang. Sedangkan mereka kayak Masya Allah kuat banget gitu loh, ngerti gak sih? Buat teman-teman ya, pertama bersyukur sih. Itu jelas kata bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Ya walaupun gue kadang juga lupa dengan bersyukur, cuman gue kayak nyampein aja gitu, kayak bersyukur tuh penting. Kadang kalau gue dengar kata bersyukur itu kayak juga nyesek juga gitu, karena gue sendiri suka ngerasa kurang bersyukur gitu dengan keadaan gue saat ini gitu. Terus apalagi ya kira-kira ya? Kira-kira apalagi ya? Ya lu harusnya dong, lu sebagai Koto Rohis lu harus punya kayak, ayo bilang buat BPH angkatan 35, kalian harus bikin ini Oh, iya. sumbangan.
Oh iya, tuh gue udah ngomong, gue udah ngomong. Jangan tidur, kalian jangan tidur. Jangan mau kalah sama 99. Ayo mungkin buat teman-teman kita bisa bantu donasi gitu. Bebas donasinya lewat mana aja. Ini ajakan aja sih sebenarnya, karena gue juga tidak menyiapkan wadah donasi tersebut. Cuman selagi ada rezeki gitu, bisa kalian donasi ke mungkin ke lembaga kayak Yang menampung lah ya. Iya, menampung gitu. Itu mau itu 10.000, 20.000, 50.000 itu bebas gitu. Karena donasi sekecil apapun juga bakal ngebantu mereka, dan nanti di akhirat pun bakal kayak Allah tuh bakal nanya gitu. Gue bukan ini sih, maksudnya pertanggungjawabannya gitu, kita sebagai umat muslim ketika saudara kita di Palestina lagi kesusahan, kita ada andil apa gitu. Nah, mungkin bisa doa, bisa donasi, atau mungkin dengan kegiatan dengan kayak kreator gitu, itu juga bisa ngebantu. Oke, udah itu aja. Kenapa gue nggak pakai CD? Keren itu kata-kata dari mereka ya. Mohon kalian diserap ya kan. Semoga bisa bermanfaat nih. Itu gila, keren banget sih. Gue mau masuk ke pertanyaan yang agak yang lanjut ya. Gue mau minta tips doang, boleh nggak nih? Boleh. Dari sini. Ya. Gue kan sebagai pemuda hijrah ya kan. Pemula ya kan, pemula hijrah, baru masuk Rohis kelas 10, walaupun gue backgroundnya madrasah MTS, tapi MTS-nya itu bukan MTS yang bener-bener Islam itu tidak. Tapi gue baru hijrah itu kelas 10, bener-bener kelas 10. Tanya nih, bener-bener gue totalitas hijrah ya. Iya. Walaupun trauma ngambing, tapi sekarang mulai memudar lagi, mulai futur nih, iman gue futur. Ada nggak kata-kata buat gue yang mungkin bisa meningkatkan iman gue naik lagi, nggak futur gitu, istilah memperbaiki iman gue? Ada nggak saran tips gitu? Berat banget ya. Please banget. Berat banget ya. Enggak, ini please banget. Ya. Lo harus menyelamatkan gue Gini ya, ya, sebagai teman gitu. Ya, gue juga manusia yang tidak sempurna Iya, ya. iya. Kadang juga kita masih bertiga nih ya sama-sama belajar. Iya, Gue pun juga betul. masih banyak kekurangannya, dan maksudnya terkadang ya nggak taatnya pun ada ya. Ada gitu Cuman kan kita ya, karena maksa. Allah aja menutupi aib Iya. gua kan. Ini sih gue tuh dapet kemarin waktu Cibubur Ngaji tuh sempat ngadain kajian di bioskop. Oh iya, ingat. Itu ngundangnya Ustadz Sony Abikin. Situ tuh gue lebih ke apa ya, lebih ngena banget pas di surat beliau nyampein, pokoknya di surat Al-Fajr. Apa tuh isinya? Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, coba deh buka deh. Al-Fajr. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi 30 sampai 30 itu apa ya? Lupa gua. Bentar. Artinya apa? Apanya nih? Artinya. Apanya? Bawah, paling bawah. Nah, tuh. Yuk. Ayat berapa? Ayat 27, kalau nggak salah 27. Bagian pakai aplikasi yang kayak begitu sih. Sama aja. 27 yang Bacaannya. wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Oh gila, Masya Allah. Gokil, oke. Mana sih? Ya Tuhan langsung. Yes. Nah, di sini beliau ini nyampein kayak sebenarnya kita itu hidup ya, maksudnya kan itu juga udah jelas ya di surat gue lupa Al-Anbiya apa Al-Azab itu yang Allah menciptakan jin dan manusia kan. Al-Azab ya. Al-Azab ya, masalah ya tentang beribadah Ya, gitu kan. Nah, tapi di sini kita juga kayak tujuan kita itu ya ini sebagai jiwanya tuh tenang. Nah, itu kan Allah ngasih tau kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu kan. Allah bilang wahai jiwa yang tenang gitu kan. Kita nih gitu kan, kita pengen termasuk dalam golongan jiwa yang tenang gitu kan. Terus Allah bilang lagi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu kan. Kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Jadi kita pun juga ridho kembali, Allah pun juga ridho terhadap kita. Ya kan? Terus Allah bilang lagi fadukuli fi ibadi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba. Oke. Dan yang terakhir ini nih yang maksudnya yang menurut gua kayak mengisbat. Iya. Terus Allah bilang lagi wadukuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah, Ma, itu oke. gua langsung bilang kayak iya juga ya gitu. Dari
pokoknya selesai dari kajian itu tuh gue kayak mikir pulang, gue tuh pengen gimana caranya gue itu masuk dalam golongan orang-orang yang jiwanya tenang ini, yang dimana gue juga ridho pas saat nanti gue dipanggil sama Allah itu gue ridho dan Allah pun ridho terhadap gue. Iya, iya. Gitu. Karena banyak gini apa namanya, kadang kita ini nggak ridho atas apa yang Allah berikan. Nah itu tuh yang kadang Iya, kita iya, salah. iya, iya, Jadi pada astagfirullahaladzim. intinya nih gini, di kajian itu tuh gimana caranya kita itu kayak harus lapang dada, berlapang dada atas apa yang Allah kasih. Dulu gue selalu kayak apa ya, berpikir saya kayak nilai aja gitu ya sekarang ya, kayak kok nilai gue segini sih gitu, padahal gue udah belajar. Oh, kalau itu gue ridho aja itu. Gitu kan. Iya, Terus canda-canda. apapun yang Iya, yang enggak gue ridho ya. apapun yang terjadi gitu kan. Paham. Terus semenjak sekarang ini nih, atas apa yang terjadi sama gue hari ini, gue kayak yang ya udah gitu, Oh. itu udah takdir Allah. Tawakal aja ya. Tawakal aja. Kalau udah kayak udah nyampe Karena jalan jangan lain. bikin pusing ya. Balik lagi ke Allah gitu, oke. Apa tuh Al-Baqarah 216 ya? Apa yang Allah apa yang kita iniin tapi kalau menurut Allah nggak baik gitu kan ya. Itu kan Oh, di iya, Al-Baqarah iya, 216 tahu. kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah ya. Kita belajar kok sini. Tolong koreksi di kolom Yes, komentar betul. ya. Jadi gue kayak merasanya ya apa yang gue dapat sekarang ini ya gue terima aja gitu. Mungkin kayak nanti misalnya gue pengen banget eligible tapi gue nggak dapat, ya udah gitu. Mungkin Karena ada rencana lain. Ya, oke. Karena jangan sampai itu nanti saat nanti kita dipanggil itu kita malah nggak ridho sama Allah. Dan Allah pun nanti nggak ridho sama kita gitu kan, malah bahaya masuk neraka nanti gitu. Berarti niat awalnya kita harus mencari ridho Allah ya. Yes. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi Yes. kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Oh, ini orang misal kita buat patah. Apa? Ayo, astagfirullahaladzim. Apa? Enggak gua connect dengan lo. Connect pasti. Enggak. Connect. Enggak. Enggak lihat mata. Belum ngopi. Enggak, bukan, jangan ya, astagfirullahaladzim. Boleh nggak nih kita masuk ke yang lebih ke remaja banget? Boleh, silakan. Apa tuh? Toh, Silakan. yang mungkin sebagian dari kita semua pernah yang merasakan yang namanya, kita semua punya perasaan dong. Enggak, udah sini apa? Sini aja. iya. Kita semua punya perasaan dong, ya kan? Kita hidup nggak sendiri dong. Yes. Allah menciptakan manusia, nggak manusia doang. Iya, Adam Hawa, ya kan? Nggak menciptakan manusia doang. Semua ciptaan Allah pasti Ya. berpasangan, ya kan? Ya, kanan kiri, ya pasti berpasangan dong. Yes. Gimana tahu bahasa tah? Nggak, sumpah ini berat banget soalnya. Sebagai pemuda, to the point aja, kita pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, Yes. ya kan? Bagaimana pandangan seorang Raffi tentang jatuh cinta di masa remaja yang istilahnya belum waktunya buat jatuh cinta? Udah waktunya, cuman Bukan belum waktunya buat menikah, maksudnya lu mau ngapain? Lu mau nikah sekarang? apa sih? Waktunya jatuh cinta mah Iya. udah bener sekarang, Ini sih ya, cuman iya, merealisasikan. Nah, ya itu, bukan ya udah, sekarang. ya. Ya, itu. Ya. Nah, Ya, gue juga sama sih ya. Sekarang maksudnya kayak ya masa SMA tuh, apalagi masa SMA Iya. ya. Masanya ya gimana ya? Kayak kalau nggak ada kisah cintanya tuh kayak agak kurang gitu ya. Iya. Masa SMA. Kadang-kadang kayak gitu. Garing. Ya tapi apa ya namanya ya? Kadang setelah gue lihat teman-teman gue gitu kan, dan apa yang mereka alami gitu kan tentang jatuh cintanya, sebenarnya sih juga kadang lebih apa ya? Kadang menyakitkan juga. nggak selalu manis. Yes, gak semuanya selalu indah. Awalnya gitu. Yes, gitu kan. Terus apalagi kalau kita, gue mikir ya, apalagi kita kalau misalnya kita kan laki-laki gitu kan, kalau misalnya pacaran berarti kan harus bayarin ceweknya gitu kan. Dan gue tuh kayak berprinsip gini, orang tua itu ngasih duit jajan ke kita gitu kan dengan susah payah Iya. perjuangan mereka, tapi dengan gampangnya kita malah jajanin anak orang gitu kan. Oh shit. Itu kayak mereka susah payah buat kita tapi kita malah ngasih ke orang lain. Di Kayak, jalan yang tidak diridhoi Yes, Allah ya. betul. Mungkin kalau Kayak- jajanin teman mah nggak apa-apa lah. apa jajanin teman mah itu malah bagus. Tuh gue mikirnya kayak buat apa gitu. Tapi salah nggak orang jatuh cinta tuh? Jatuh cinta yang menurut gue nggak salah sih. Nggak salah. Tapi ya gue pernah baca
siapa ya, Imam Syafi'i nggak salah deh. Oke. Jadi Apa tuh? jangan katanya percuma bahasa ininya, bahasa luasnya gitu ya. Percuma menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Iya, percuma banget. Nggak bakal nyampe. Ya. Nggak bakal nyampe. Susah, emang susah. Kayak mereka tuh otaknya udah di-root gitu loh. Yes, Kalau HP betul. tuh di-root nggak bisa dihapus. Jadi mereka lebih apapun yang terjadi tuh Main perasaan. pasti selalu benar. Iya, pasti selalu bener. Aduh. Bisa Susah. ngelesnya tuh bisa banget, susah gitu. Dikirim IG reels dakwah pun nggak bakal dibaca. Yes, betul. Nggak bakal, nggak mempan. Aduh, astagfirullahaladzim. Menyendiri itu lebih baik sih. Tapi emang godaannya banyak. Betul. Gimana caranya kita menghindari godaan-godaan tersebut? Tapi walaupun kita hindari godaannya selalu ada, tapi kan Iya. gimana cara kita kuat gitu loh? Gimana? Cari pertama. Hah? Cari. Ya, tapi kan nggak mungkin, kita kan hidup kan Iya. bersosialisasi, komunikasi. Ya Masih nggak? ada dong orang yang suka, maksudnya kayak gua aja sekarang ya sedang Suka. mengagumi seseorang gitu kan, sama. Tapi karena kalau sekarang gue yang rasain ya, maksudnya kayak karena gue dikelilingi oleh teman-teman yang mendukung gue, maksudnya untuk udah sabar, jangan sampai ya, maksudnya kayak pacaran gitu ya. Gue Kuat terus lagi? kuat Oke, lagi. alhamdulillah. Gitu. Jadi lebih ke teman-temannya sih. Oh, lingkungan ya. Kalau lingkungannya kayak udah gas aja gitu kan, aduh udah gas aja gitu Wah, kan. lingkungannya. Gitu. Aduh, nggak usah les lah guys ya, nggak usah Iya. les ya guys. Soalnya kalau les tuh lingkungan. Sakit. Aduh, Gitu. aduh. Apaan sih kok jambak sih? Tahu gua nggak sampoan. Jorok. Maksudnya biar berminyak gitu loh rambutnya, natural. Gitu. Gitu guys. Lingkungan ya. Lingkungan. Dia minimal satu orang ada yang bisa apa ya, jadi backingan lu, kayak lu kalau buat gini ngerti Oh, nggak? udah diingetin terus. Pasti. Udah diingetin terus, tapi susah ya. Emang susah tuh orang. Oh, susah banget sih. Aduh, gimana? Aduh, sakit. Tunggu, sakit. Karena gini, orang yang jatuh cintanya susah, apalagi yang maksudnya gue punya teman juga kayak dia udah emang pacaran, Lucu. udah pacaran lama gitu ya, terus maksudnya sekarang kali kayak dia bermasalah gitu Lagi kan, renggang. terus lagi renggang gitu kan, Oh, udah oke. kasih tau kayak ya kalau misalnya berarti mungkin ini jalan lu buat kayak ya udah Allah ngasih hidayah nih berarti kan, udah lu tinggalin aja dia, karena lu juga udah nggak sefrekuensi, lu balikan lagi juga nanti berantem lagi gitu Iya. kan, tapi karena Buat dia apa masih juga kayak ya? ada rasa sayang juga, itu juga susah juga. Jadi emang betul-betul hidayah tuh harus yang harus ada sesuatunya. Itu deep. Gimana Pi? Gimana ya? Gue mau punya pertanyaan lagi. Lu punya nasihat nggak buat orang-orang yang sedang apa namanya terkena jebakan tersebut? Nasihat jangan apa Ya, ya? Apa? Ya, kalau lu kan roasting. Hah? Kalau lu kan roasting. Gua ngerosting kan salah. Enggak beda. Maksudnya Apa gimana ya? Gue lupa kata-katanya lagi. Gue Nasihat. pernah ada satu kata-kata. Gue pernah ceramah di sekolah tuh, waktu itu ada kata-kata, tapi gue lupa ya. Pokoknya Gimana jangan ya Ceramain pas, teman-teman gitu. lagi tadarus gitu kan. Oke. Jumat kan ada tadarus. Oh, anjir. Oh, iya, ada Kelas ceramahnya. gitu kadang Mhm. petugasnya. Apa ya, gue lupa kata-katanya. Pokoknya jangan terlalu dekat, nanti apa gitu. Kayak gitulah Jangan terlalu intinya. dekat dengan api. Iya. Bukan, beda. Apa ya? Gue Jangan lupa terlalu dah. dekat nanti sayang. Pokoknya gitulah. Pokoknya jangan terlalu, kalau misalnya lu suka ya jangan terlalu sering emang ketemu dia atau ngobrol gitu ya. Nanti ya lama-lama takutnya nanti setan masuk gitu. Ya. Paham, Aduh, paham. tah. Setan masuk ya. Iya. Udah masuk Susah. kali ini. Aduh. Mana tuh, Bi? Nah, itu kan buat orang-orang yang istilahnya belum pacaran, yang istilah baru mau deket kan. Ya kalau yang orang pacarannya tuh nasihat lu apa? Orang Ada nggak? pacaran. Nasihatnya Iya. susah sih, Om. Susah, nggak ada. Susah nasihatin orang pacaran tuh Enggak, susah. yang mungkin lu kalau lu dinasehatin hal ini mungkin lu bakal kembali gitu kalau misalnya lu seorang pelakunya. Ada nggak? Bilangin orang pacaran lagi nasihat. Ya Kak, nggak mungkin yang punya hidayah kan Allah. Gitu kan Iya sih. mencoba, ya nggak?
apa ya? Apa ya? Gini kali ya, Allah itu pasti bakal kalau lu kehilangan sesuatu pasti Allah akan memberikan Yang lebih sesuatu baik. lagi yang lebih baik. Tinggalin, dapetnya lebih cantik ntar. Buat orang-orang yang lagi pacaran maksudnya. Buat orang-orang yang lagi bercanda ya guys. Bentar. Gue pengen buka lu tahu dia tadi semua. Tunggu podcast selesai maksudnya. Astagfirullahaladzim, enggak, serius. Istilahnya yaudah buat gua deh ya, buat gua sendiri ya. Ya buat gua sendiri ya. Silakan gua kan sama kayak lu nih, gua kan lagi jatuh cinta juga kan, pasti kan. Enggak sih, gua nggak jatuh cinta sebenarnya, tapi gua lagi main-main sama api kan istilahnya. Gua nyoba doang, gua kan awalnya cetan doang kan. Iya. Dan istilahnya gua juga dari awal gua nggak suka nih sama lawan jenis ini, sama lawan main gua kan. Dan entah kenapa biasanya gua kalau main lagi cetan itu kan nggak pakai perasaan dong, ngetik Iya. pakai jari, nggak pakai hati gitu kan. Iya. Tapi kali ini tiba-tiba itu berubah. Iya, dan gue mulai merasa kalau ini tuh, waduh kayaknya gue karma deh gara-gara gue ngerosting temen gue mulu nih gitu kan. Nah terus tiba-tiba banyak scrollan IG gue tuh banyak banget nasihat-nasihat yang ngingetin gue kayak jangan dekati zina gitu kan. Terus gue mulai berpikir, oh ya udah deh gue tinggalin deh daripada gue takutnya makin melangkah jauh kan. Tapi gue tuh masih berat soalnya dia tuh masih nge-DM gue mulu, ngechat gitu. Gue jadi ya jadi gue nggak mau lah. Gampang banget soalnya dia juga. Barang api, dan apinya kayak mana-mana. Iya gitu loh. Gimana tuh? Ya, Ya. berusaha ngindar gitu. Ada, iya gimana tuh? Nah, ya tinggalin gak sih? Ya tinggalin aja. Ya maksudnya kayak lu jaga Nah, jarak. Awalnya slow respon, lama-lama masih Iya. Tapi kalau lu tapi bisa dianya aja berarti dianya yang suka sama lu. dianya kemungkinan. Kemungkinan. Tapi lu nya enggak. Guanya ada kemungkinan suka juga kalau misalnya. Jadi 50-50, dua-duanya 50-50. I don't know. Dia nggak Tapi tahu. sebenarnya yang menurut gue ya, yang paling memungkinkan itu adalah kalau lu suka sama seseorang, cari seseorang itu yang susah digapai. Ya iya itu dia, gue emang demennya kayak gitu. Karena gue tahu kalau gampang banget diambil tuh takutnya. gampang lepas juga. Iya gampang lepas juga, bukan gampang lepas. Iya sih. Susah digapai. Iya. Itu tuh yang paling maksudnya kalau lu bener maksudnya menghindari kayak gitu ya gimana caranya emang lu bener-bener cari yang alim. Saya gitu lu suka sama mengagumi orang yang wah gila dia dari Iya. attitude-nya, terus dari ibadahnya. Oke. Terus emang ya berarti kan emang susah digapai. Iya. Hard player dia guys, astagfirullahaladzim. keren. Ya karena gue juga gitu mengagumi seorang ternyata emang dia ini kayak apa ya namanya ya, alim, terus emang apa ya namanya ya, Wifeable jadi bukan iya. anak rumahan juga sih, jadi kayak emang orang maksudnya dia dengan orang tua pun juga deket juga, jadi emang banyak aturannya, jadi emang mau digapai pun juga susah. susah. Oke. Gue juga pernah suka yang sama begitu, tapi gue berpikir kayak misalnya, aduh cowok sebajingan gue masa sama dia, gue selalu berpikir seperti itu jadinya. Apakah pantas? Sepertinya tidak. Gue juga Gue ingin jawab lagi. Gue ingin jawab kayak gitu. Tapi ya kadang apa ya, pokoknya dulu ya gue pernah terjerumus lah ya, tentang hal-hal ya. Oh, lu saya tahu pernah. percintaan, Oh, pernah. oke. Tapi nggak sempet pacaran, cuman waktu itu confess lah. Confess, oke. Confess. Ternyata Diterima. ditolak. Alhamdulillahnya ditolak. Alhamdulillah. Gila. Ditolak. Pertama kalinya orang ente alhamdulillah, kalian ente nangis-nangis di kamar Ditolak. dasar. Terus ternyata SDM rendah. ternyata ya dia dapet sama temen gua, terus ternyata putus lagi ternyata sama temen gua, Ih. temen gua lagi pacaran, nah dia sampai sekarang. Ih, gampang. Jadi kalau dia nonton kayaknya dia tahu, kayaknya dia ini bakal ini deh. kita kan nggak sebut nama, kita nggak Ya, sebut kita nggak nama. gitu kan. Tapi ya gue bersyukur aja sih. Maksudnya selama ini gue suka sama seorang, terus misalnya gue dia emang lagi terjerumus untuk menyatakan, ya pasti selalu ditolak. Ya udah alhamdulillah. Istilahnya lu suka sama orang tapi nggak pernah pacaran, walaupun lu mencoba untuk mendekati, tapi lu selalu diselamatkan oleh Allah kan. Iya. Oh ya, tos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ya, tapi kadang juga emang perempuan itu kalau menurut gue ya kadang ada yang nggak melihat fisik juga sih, cuma dia lebih melihat maksudnya nih orang nyaman nggak, maksudnya kalau kita jalan atau misalnya ngobrol. Jadi jangan juga kayak apa yang namanya ya, minder. Yes. Gue dulu sebelumnya minder sih, kayak
anjir ada gaya yang suka. Gue dulu gak lucu dah. Jadi SD kelas 2 ada yang suka sama gue. Masih kelas 2 anjir. SD. Ya, lu pernah cerita terus. Enggak, ini dulu kelas 5 gue ceritain ini kelas 2 beda lagi. Iya. Anjir. Masalahnya gue gak suka sama dia. Maksudnya gue bukan mau ini tapi udah mati. Pokoknya dia udah manggil sambil nyebut nama gue papa kayak anjing geli banget. What the? Lu anak kelas 2 SD, Bre. Dia nggak bakal nonton karena gue udah lost contact, udah nggak tahu dia di mana sekarang. Dia udah pindah juga. Enggak, maksudnya kayak anjir dari terus gue mikir kan kayak aduh ada gaya yang suka sama gue ya gitu. Gue mikir dari orang yang itu mikir ada yang suka lagi gaya sama gue. Terus kelas 5 pernah tuh kayak fall in love juga. Gue bukan confess sih, cuman ya udah gue cuma bilang gue suka confess kayak Iya. Confess lah. gue cuma ngomong suka tuh suka ya udah terus ya udah nggak ngapa-ngapain nggak lanjut Sama saling confess, sama-sama suka tapi nggak lanjut. nggak ngapa-ngapain udah karena Keren. gue anaknya dulu ambis jadi mikirnya belajar doang jatuh cinta cuma ngungkapin gitu Sama-sama. terus gue mikir nah semenjak yang setelah keterima itu gue kayak mikir anjir ada gak yang suka sama gue gitu gue mikir soalnya dari itu sampai SMA itu bener-bener gak ada kayak yang kedeketin gitu terus gue tahun 2022 akhir gue lagi saat-saat kayak gini lah kan 2023 akhir 2022 akhir gue kayak Allah semoga tahun 2023 kayak ada yang suka gitu kayak gue jadi cowok nggak ngerasa minder-minder banget gitu karena kan gue secara fisik ya juga bukan yang oke banget gue ngerasanya gitu. Lu kebat anjir kata Mago lu ganteng. Enggak sumpah. Iya oke sip makasih Mama Albi terus nah pas 2023 adalah tuh berapa cewek gue suka sama satu cewek udah enggak bukan sama 2023 nih gue suka sama satu cewek gue suka sama dua cewek. Nah, tapi yang cewek pertama nih emang nice try bukan karena gua confess. Karena Tapi dianya selip udah- gitu ya. Enggak, dianya udah kayak nunjukin sesuatu yang sebenarnya gua nggak dikasih lihat sama dia. Oh. Cuman dia nunjukin sesuatu, dia anaknya alim banget. Cuma gua lakuin dia anak yang Oh, alim ini. susah Oh. digapai gitu. Yang terakhir ya. Ya, bukan yang terakhir. Tapi dia duluan yang suka. Gua yang suka, Oh. gua yang suka sama dia karena dia emang bener-bener Ini banget ya apa namanya ya? Unlimited, limited edition lah ya. susah digapai Susah lah gitu. digapai. Menurut gue susah digapai akhirnya ya udah gue mundur karena dia udah ngasih kode itu. Terus gue pokoknya sama 2023 ini gue disukain apa cewek? Banyak banget ya kayaknya. Enggak banyak. Gue pokoknya disukain 3. Cuman gue nggak disuka sama 3-3-nya. Bagus lo kalau begitu. Kalau misalnya nih nambah 1 4, terus ternyata lu suka juga sama dia gimana? Nah itu kejadian. Nah, itu kejadian. Apa? Gue juga sama sih kayak dia, maksudnya kayak selama ini ya cuman SD doang, maksudnya gue pernah disukain sama cewek gitu loh. Dan maksudnya kejadian itu juga sama, gue dulu emang pas dia bilang kayak ini orang kayak suka deh gitu, terus gue jadi lama-lama kayak suka juga tapi emang nggak ada apa-apa. Iya, karena ya emang SD tuh bukan Iya. masa-masa begitu. Terus SMP itu gue juga nggak suka sama maksudnya teman-teman gue maksudnya nggak ada yang gue suka lah gitu kan. Terus juga teman-teman gue nggak ada yang suka, maksudnya nggak ada yang mengagumi gue juga gitu kan. Sampai sekarang ini pun juga gue nggak tahu maksudnya ada nggak sih orang yang suka sama gue, itu juga gue nggak tahu. Karena juga lu nggak terlalu mencari juga kan. Istilahnya nggak peduli Iya, dan hal-hal mungkin ya kalau di SMA ini sih gue nangkepnya kayak gue kan 2 kali ceramah. Kelas gue pernah maksudnya 2 kali tugas tadarus dan Iya, gue membawakan itu tentang pacaran. Iya. Mungkin karena itu hal jadi mungkin mereka ini pada mundur atau ya Iya udah itu salah satunya hal-hal tersebut bisa jadi. Justru yang lu lihat nggak ada padahal ada. Iya, sebenarnya ada. Sebenarnya ada banyak ada Maksudnya pasti. ada, tapi mereka juga nggak yang terlalu menunjukkan atau cerita ke Iya, orang. Nggak yang pasti ada pasti. ngagumi dalam diam lah ya. Iya, bagus. Jangan itu. Gue mau bertanya, mungkin lu paham atau enggak ya, tapi gue ini sampai sekarang yang gue mau tanya sama orang gitu loh. Bisa nggak sih perempuan yang istilahnya bukannya gimana ya, perempuan yang istilahnya saya nakal ya, itu berubah jadi hijrah jadi muslim, jadi muslimah yang baik. Bisa nggak? Bisa. Ada yang nggak mungkin. Oh, bisa juga. Bisa lah. Bisa. Tapi Mau tuh anak pang jadi anak baik juga bisa. Enggak maksudnya nggak kemungkinan kalau lo kasih hidayah bisa.
kan kun fayakun. Tuh. Soalnya selama ini tuh gue ngelihat bukannya gimana ya, wanita yang hijrah itu kayaknya cuman buat caper doang gitu loh. Maksud gue? Masuk nggak? Kayak wanita yang hijrah tuh buat caper doang. Misalnya dia mau ngedeketin anak rohis, Iya. dia tiba-tiba berubah. Iya, itu sering banget Sering. kejadian kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kan, wah muslimah, padahal mah takutnya. Iya, sering banget kejadian kayak gitu. Terus kayak gue juga jadi gue lupa. Ya pokoknya emang kadang juga di rohis tuh juga emang tujuannya ya Iya, berbeda emang. oke. Gue mau masuk rohis karena ada dia, Iya. misalnya gitu kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Udah kali ya, jangan bahas ini lagi ya. Udah ya. Bukan wilayah kita masalahnya ini. Bukan wilayah kita, nggak berpengalaman. Gue mau nanya, tapi masih remaja juga nih. Karena kan kita kan sebagai anak-anak remaja nih. Gue mau bertanya tentang anak-anak yang istilah kehilangan arah. Sekarang kan banyak banget tren bunuh diri. Dan gue sering banget dichatin sama teman-teman gue yang mau bunuh diri. Banyak. Lo Serius tahu itu salah ya, satunya? Enggak. Kok bisa? Hah? Kok bisa dia mau bunuh diri? Ya, Karena cinta. gue nggak bisa ngejudge mereka alay atau enggak ya. Karena kan anak iya, karena kita Mereka, nggak tahu iya. perasaan dan masalah yang mereka hadapi kan. Walaupun mereka melakukan apa sih namanya garis-garis kayak gini-gini, ini bukannya. Itu kena setrika gue lagi nyetrika kan. Kena setrikaan. Ini setrikaan, bre. Ya tahu kan yang tren-tren gitu Iya, kan. Itu kita nggak bisa ngejudge alay, mungkin karena mereka nggak deket sama Allah, mereka jadi begitu. Nah, menurut lu gimana? Tadi gue mau nanya apa sih? Nggak tahu lu nanya. Maksud lu menurut lu gimana caranya mereka hal apa yang bisa bikin mereka nggak gini loh, nggak mau mati? Pertanyaan gua rusak. Sobat ya kayak tanyanya. Kayak nggak apa-apa. Ya kalau menurut gue ya yang emang kayak gitu tuh pertama ya mungkin ya karena mereka ada masalah gitu kan. Iya. Ada masalah emang nggak bisa saja. Mungkin kalau misalnya emang kita belum bisa ngajak, maksudnya kembali ke jalan yang benar lah ya mungkin emang mereka butuh teman cerita. Iya. Butuh Betul. teman yang butuh kayak Ya. ya kita merangkul lah gitu Iya. kan, kita kasih tahu pelan-pelan. Nah, nanti setelah itu mereka udah nyaman maksudnya sama kita, dianya juga udah tenang ya, baru maksudnya kita kasih tahu kalau misalnya apa ya namanya ya, taat, maksudnya kembali bikin dia taat gitu loh. Kadang kan juga kadang gue juga suka merasa gini, apa namanya ya, misalnya lagi capek banget nih gitu ya, terus kadang setelah capek ini mampir nih misalnya di sekolah gitu lah ya, habis ulangan atau apa gitu kan, terus istirahat sholat duha tuh di masjid. Sholat duha itu kayaknya pas kita sholat, kita sujud doa tuh kayak tenang banget. Itu tuh kayak lega aja gitu, apapun yang terjadi, misalnya mau nilai lu nanti bagus atau enggak, tenang. Iya, itu yang Mbak rasain. Ya. Kadang emang maksudnya Butuh pelarian. yang gua tadi bilang di kajian yang waktu gua di bioskop itu, Oh iya. emang mencari kedamaian dalam diri sendiri itu gimana koneksi kita sama yang di atas. Iya. Oke, ini kan kalau pelarian lu kan istilahnya baik ya ke hal-hal yang positif, kayak lu healing, lu ikut ngedakwah jadi panitia, healing lu sholat duha, puasa segala macem, curhat sama Allah. Gue mau nanya sama lu nih, maksudnya gimana caranya bikin orang yang pelariannya salah, ya kan, yang istilahnya pelariannya ngerokok, pacaran, nyari-nyari validasi yang gak berguna, ikut geng motor, tawuran, itu gimana cara mengarahkan mereka supaya sadar lu tuh harusnya nggak begini, lu tuh malah tambah ngerusak diri lu loh, bukannya bikin diri lu berkembang tapi lu ngerusak diri lu. Gimana cara ngasih tahu mereka gitu? Itu yang selama ini masih gue pikirin. Susah sih. Itu emang susah banget. Ya. Gue di kayak di Cibubur ngaji aja tuh kayak gimana caranya kita tuh awalnya emang tujuan visi misi gini, nyari anak muda yang emang benar-benar belum hijrah, kita masukin ke Cibubur ngaji ini,
dan gimana nanti mereka itu bisa maksudnya nyaman dengan hijrah gitu loh, ngerti nggak? Tapi selama ini apa yang telah didapat itu kecil banget. Kebanyakan emang yang datang itu kayak gitu emang orang-orang yang udah hijrah, bukan yang benar-benar belum hijrah gitu loh. Dan kan maksudnya kayak kita lihat Ustadz Hani Boni, terus ada beberapa ustadz yang lain kan dia bisa ngeceramain anak pang, ya kan, anak-anak jalanan. Tapi berhasil nggak Tapi ustadz? mereka berhasil. Nah kita maksudnya dia yang maksudnya yang gue selama ini tas itu emang gue masih mikirin gimana caranya buat anak-anak yang belum hijrah ini jadi bisa kembali. Kadang juga kemarin gue misalnya udah berusaha, misalnya Hani Boni udah datang, ternyata ya itu efeknya itu cuman seminggu 2 minggu hilang lagi. Ya, oke. Tapi emang itu Emang butuh- kalau misalnya itu ceramah itu harus continue terus-terusan konsisten. dan emang itu emang Harus ditempuh mulu di apa sih namanya? dan itu emang harus sesuai dengan apa ya yang mereka mau gitu. Iya, maksudnya harus disesuaikan dengan Iya. bukan menyesuaikan tapi adaptasi lah gitu. Karena Iya. kan anak pang kayak gitu Yes. perlu pendalaman yang berbeda gitu. Dan kadang kan juga kadang tuh yang salahnya emang disuka di kitanya sebagai yang penggerak dakwahnya. Kadang juga ada yang banyak aturan lah. Dulu gue pernah datang satu kajian tuh, gue cuma pakai kaos kayak gini lah, ada jeans kaos. Mereka pada pakai baju koko gitu. Itu benar-benar dilihat-lihat. Kadang ya itu salahnya di kita. Maksudnya kayak kadang Bikin kita kayak jamaahnya yang maksudnya udah hijrah ini nih kadang yang nggak bikin nyaman orang-orang yang belum hijrah. Oh iya, jelas. Gitu. Oh, isi banget. I see. Dan yang hijrah ini kan dia juga butuh proses kan. Kadang gue pernah dapet cerita ya, jadi ya mereka nih ada satu ustadz ini ceramain anak-anak kayak tadi gue bilang pang preman-preman gitu, itu ceramain mereka sambil ngerokok, sambil ya maksudnya pakai bajunya compang-camping gitulah ya, maksudnya Iya, nggak iya. menutup aurat gitu kan. Ya udah itu dibiarin, emang mereka emang masih dalam, maksudnya itu masih dibolehkan lah ya, karena emang mereka butuh proses gitu. Iya, benar-benar. Seni berdakwah, seni menasehati, nggak langsung melulu di counter ya. Yes. Oke, Jadi ada nggak- tahapannya, ya, ada tahapannya. Jadi nggak yang harus benar-benar sesuai aturannya begini-begini. Enggak. Ya oke. kan kan harus ada anak tangga juga, Hmm. nggak langsung tiba-tiba nyampe atas. Yes. Makanya di dakwah pun juga ada, kayaknya ada 4 ya, ada empat apa ya namanya, 4 tingkat lah gitu. Jadi emang ada orang-orang yang dakwah ini emang yang turun langsung buat apa namanya, buat yang orang-orang belum hijrah. Terus naik tingkat lagi ada orang-orang yang udah hijrah, Yang baru. ya yang baru hijrah, kita yang ngurusin itu. Naik lagi yang emang orang-orang ya maksudnya udah model-model Udah udah hijrah lebih lah ya, dari udah hijrah bener lah. Terus naik lagi yang emang orang-orang sepuh. udah ya maksudnya udah ini banget, udah Udah kuat lama. banget. Jadi emang Ada nggak- tingkat-tingkatannya. yes, ada tingkat-tingkat. Jadi emang di dakwah itu ya emang nggak kita bagi-bagi. Makanya Ustadz Hanan, Ustadz Hani Boni, Ustadz Hadi Dayat kan mereka tugasnya beda-beda. Ustadz Hani Boni emang turun buat anak-anak yang belum hijrah gitu kan, yang lagi remaja-remaja gitu kan. Yang naik dikit lagi, yang nggak terlalu jauh, Ustadz Hanan yang maksudnya Masih masih bisa diterima orang-orang yang belum hijrah sama yang udah hijrah gitu. Oh iya, ada role-nya sedikit keren ya. Gue baru sadar sih Ustadz Khalid itu lebih ke tauhid ya Yes. kan. Khalid biasanya Ya, mereka punya peran masing-masing gitu. Dan gue itu yang nggak sukanya itu apa yang mereka kayak mikir gini, si Ustadz ini nih terlalu gini-gini, Ustadz ini gini-gini. Gue tuh selalu diajarin gini, selama itu dia masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Ikutin ikutin aja, it's okay gitu. Kalau lo emang misalnya nggak suka, ya udah ambil yang menurut lo baik aja gitu. Atau mungkin emang bukan gaya dakwah, bukan gaya dakwah ya Pang. Emang lu nggak nyaman dengerin ceramahnya beliau gitu kan, ya udah nggak usah diikutin gitu. Cari yang menurut lu stylenya ustadznya emang nyaman pas lu dengerin gitu. Oh iya Jadi iya. ya, sebenarnya Paham, muslim paham. sekarang tuh apa ya, banyak yang dipermasalahin gitu loh. Mungkin itu bakal kita bahas di sini sekarang langsung ya, boleh ya? Bahasan terakhir kita paling berat mungkin ya. Gua mau ini pertanyaan terakhir, mungkin berapa jam? Belum ada 1 jam, nggak apa-apa. 8 menit sejam. 58 baru 58, santai. Ini gue mau bertanya, mungkin pertanyaan terakhir nih ya.
agak berat nih. Mungkin ini salah satu tantangan hijrah terbesar yang gua jalani. Terbesar itu adalah perbedaan. Mungkin banyak yang mensalahartikan role sebagai perbedaan, kayak golongan-golongan, ngerti Iya. kan? Gue pertama kali hijrah itu gue sama Ustadz Syafiq Basalamah, oke? Iya. Beliau tuh kan, you know, Yes. sama Ustadz Khalid kan sama. Dan gue jatuh cinta sama, boleh sebutnya kali ya, manhaj salaf, Yes. ya kan? Tahu kan? Gue jatuh cinta sama manhaj salaf karena paling decent lah ya, istilah paling Yes. make sense gitu. Keren, Nggak ribet, tapi bener-bener masuk gitu walaupun Iya. yang susah itu musik, gue bisa meninggalkan susah. Terus gue melangkah lebih jauh lagi ngelihat ustadz yang satu manhaj itu ada yang ngejudge golongan ini nggak bener, jangan diikutin gini-gini, dan gue jadi bingung. Sedangkan waktu itu emak gue ngikutin ustadz yang istilahnya dibilang sama ustadz dari manhaj ini, ya kan, emak gue ngikutin. Tapi kata ustadz yang dari manhaj salaf bilang kalau semisal ustadz ini jangan segala macam, kita harus ngambil dari yang Quran dan hadis gitu kan. Dan gue jadi bingung, aduh golongan mana yang gue ikutin ya. Dan di rohis kita itu kan ustadz kita kan berbeda-beda, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Gue jadi ada yang salaf. Gue jadi aduh, gue harus kemana? Gue ikut ini salah, ikut itu salah, ya kan? Gue jadi bingung, Vi. Nah gimana nih tips-tips kayak gini nih, perbedaan-perbedaan nih, Vi nih. Ya, mudah-mudahan sih gue nggak salah jawab ya. Iya, Ya. ini susah banget. Gue kan ikut apa ya namanya kelas nge-slow. Ini baru buka pendaftaran lagi. Oke. Itu jadi yang ngajar itu Ustadz Wimar Aditya. Jadi masih satu masih satu tim lah sama Yung Ngaji punya Ustadz Felix. Dan Ustadz Felix pun juga nyampein kadang kayak gini, apa ya, tadi gue baru kemarin gue nonton podcastnya Ustadz Felix sama Deddy Kobuzir. Itu kan ada mazhab yang bilang anjing tuh haram kan biar anjing Dipegang. iya dipegang, jadi kita ya maksudnya itu najis gitu kan. Tapi di orang-orang Turki ternyata, Iya. gue juga baru tahu ternyata orang Turki itu memperbolehkan mazhabnya mereka gitu kan, memelihara anjing Oke, itu. oke. Terus apa yang kemarin maksudnya gue dapat dari nge-slow itu bayangin selama setahun gue setiap Sabtu Minggu itu gue nggak bisa kemana-mana, emang belajar gitu kan. Jadi apa ya namanya, yang tadi gue bilang, selama maksudnya setiap mazhab ini beda-beda, selama maksudnya mereka si ustadznya ini masih ngininnya pakai Al-Quran dan Sunnah, ikutin aja nggak apa-apa gitu. Kalau lu nggak mau ngikutin ya is okay, tapi jangan sampai diributkan. Itu kuncinya, itu jangan diperdebatkan atau jangan diributkan, karena ini masih pakai Al-Quran dan Sunnah, kecuali keluar jalur ya, nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Terus yang Ustadz Felix tadi bilang, yang tadi kan ada mazhab Syafi'i itu kan nggak boleh. Terus yang di Turki, kemudian mazhab apa ya gue lupa, di Turki itu boleh meliharanya. Pokoknya yang kata beliau ini yang menurut kita paling melekat lah di hati. Oke. Tapi yang bikin gua masalah terbesar adalah ada hadis, lu tau nggak hadis di mana Islam dibagi menjadi 40 golongan dan hanya satu yang Ya, masuk tahu. surga. Ya gue jadi mikir, aduh golongan mana ini yang harus gue ikutin. Jadi gue tersesat gitu loh, gue ikut ini, ntar tiba-tiba gue hijrah lagi ke sini, ya kan. Ketika gue coba-coba, ya kan, gue ikut kajian dari golongan ini, gue merasa mereka tuh sama-sama aja, kayak istilahnya belajar tauhid juga. Tapi memang yang satu sering ada hal kayak sholawatan, tapi yang satu nggak sholawatan, lebih ke tauhid gitu-gitu kan. Jadi gue makin bingung gitu, Vi. Gue bakal masuk surga. Gue masuk surga nggak sih? Ntar gue masuk surga nggak sih? Atau ujung-ujungnya gue bakal zong, nggak jadi hijrah. Gue takutnya begitu. Gimana tuh? Ya gue juga suka mikir kayak gitu sih, kadang juga nanti yang mana yang bener ya. Tapi ya maksudnya ya gue tuh selalu megangnya ya kayak gitu, maksudnya yang menurut maksudnya tadi gue tadi berulang kali bilang kan, kalau misalnya itu maksudnya sesuai Al-Quran dan Sunnah ya gue ikutin, dan itu sesuai dengan maksudnya kayak gue cocok di sama ini gitu. Gua sih sambil berdoa juga mungkin ya, kita meminta hidayah dari Allah.
Kan yang penting kita ibadah yang kita lakukan itu minta rahmat kan, minta ridhonya Iya, Allah. ridho Allah. Oke, balik lagi. Oke. Gitu ya, maksudnya kan kita juga selalu doanya kan selalu diberi maksudnya petunjuk, selalu di jalan yang lurus gitu kan. Oke. Semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan yang sesat lah ya, kayak yang waktu itu baru viral tuh kan, auzubillah min zalik tuh. Apa tuh Mas Zaitun? Ya, Oh, iya. sama ya, golongan-golongan you know. Nggak usah kan. Makin ngaco ntar. Iya. Di take down sama YouTube nanti. Udah gitu ya guys. Mungkin perjalanan hijrah buat kita itu berat, tapi hijrah itu seperti minum kopi dengan gula yang tanpa gula yang diaduk. Ada gula tapi nggak diaduk. Pahit di awal tapi manis di akhir. Ya nggak? Yuk. Slat pantas mah, gokil. Gue juga punya mimpi di mana gue mau menciptakan suatu lingkungan komunitas, kalau bisa bahkan lebih besar. Gue mau menciptakan lingkungan di mana pemuda-pemuda yang kayak gue yang istilahnya dulu tersesat bisa hijrah gitu. Mau jadi satu lingkungan gitu. Semoga aja kita disatukan ntar di masa depan. Yes. Amin, ya kan? Kita punya Raffi juga, kita punya Fatah, kita punya teman-teman juga yang ada di belakang, para Pantasmanians yang istilahnya kita sahabat Firdaus lah nyebutnya, karena cita-cita gue yang tertinggi itu masuk ya Samir ya. masuk deh masuk. Ya, cita-cita gue itu masuk surga Firdaus bersama kerabat-kerabat. Di situ gue juga punya grup sahabat Firdaus, kalau kalian mau masuk gue cantumin linknya. Soalnya di situ nggak cuman muslim doang, bahkan ada yang non muslim juga di grup itu, dan mereka juga penasaran gitu, bertanya-tanya tentang muslim itu apa gitu. Kadang suka debat juga sama non muslim. Seru-seru. Iya, kadang kalau mereka, apalagi kalau mereka lagi ada masalah, udahlah gitu ya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya emang iman maksudnya kalau di iman mereka lagi dong diajakin aja gitu. Ntar gue berurusan sama keluarganya dong. Cuma ngajakin doang. Iya. Nanti itu gue bisa atur. Kan Oh, gua bisa. ada komunitas emang yang dibuat ngurusin emang Mualaf. mualaf. Oh, Jadi emang oke, dia cerita, emang dia keren, cerita keren, kayak keren. Gue tahu tuh siapa tuh. Udah buru sini. Udah, sini, ayo. dia emang cerita Iya. kayak dia awalnya emang takutan kayak takut keluarga Keluarga. kayak gini. Waktu yang dokter Zakir naik itu dia itu sampai mikirin kayak nanti saya sholatnya gimana, karena keluarga saya tahu pasti bakal Iya, kacau lah ya chaotic gitu. banget. Tapi ya emang istimewanya orang-orang mualaf itu ya nggak pas masuk itu emang nggak semuanya itu diwajibkan, emang kayak sholat pun juga nggak diwajibkan gitu. Oh Jadi gitu, baru tahu. waktu itu anaknya dokter Zakir Naik bilang gitu kayak, ya kamu saya 5 waktu nih, tapi kalau misalnya emang nggak bisa nyari cara buat kayak saya mau di kamar dulu ya misalnya gitu, udah kunci pintunya nggak bisa sholat, ngakalin, misalnya belum bisa belum bisa ngakalin ya nggak apa-apa, yang penting kamu di hati kamu nih kamu udah ada tertanam maksudnya syahadat itu yang bagus. Gokil tuh keren banget. Itu bahasan paling terdip ya. Tapi yang jujur ngeliat orang yang apa namanya yang syahadat itu orang itu kayak merinding kan. Udahin kali ya? Jam berapa? udah mau jam 3. Mungkin apa yang tadi gue udah omongin ya, saya sepanjang ini ya takutnya emang mungkin masih ada salah gitu ya, gue kan juga masih banyak belajar lah. Mungkin gue hanya di sini cuman menyampaikan pengalaman gue, Menggugurkan kewajiban dakwah juga dong. iya betul ya, takutnya masih banyak salah ataupun mungkin teman-teman nangkepnya beda. Iya, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, balik lagi, jangan Betul. kita ngejudge satu sama lain, lu salah enggak, tapi kita kembalikan saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Gitu, itu patokan ya kan. Dan terima kasih juga buat Fatah yang sudah meluangkan menjadi co-host, ya kan. Ya udah bagus dah. Buat Raffi juga thank you banget nih, udah istilahnya udah mau ngajakin gua podcast. Gua sangat-sangat excited gitu. Wah, Raffi nih ngajakin podcast, kapan lagi, kan bahasanya pasti daging semua gitu loh. Nggak kayak yang bahasanya gibah lah, astagfirullahaladzim. Nggak pernah gibah orang kok. Gitu guys. Enggak. Nanti kita buat lagi ya. Iya, insya Allah Mungkin kita rame buat. lagi. Mungkin Rame kita teman-teman yang lain lagi. Iya, ajak teman-teman lu juga Yes, buat. betul. Kalau misalnya ada punya temen yang istilahnya punya cerita seru nih, kita bakal ajak lagi ke sini. Kalau nggak buat teman-teman yang mau podcast sama gue, mungkin boleh komen atau DM juga di IG bisnis gue, ada di deskripsi JW57. Kalian langsung aja hit di bawah.
Dan buat teman-teman juga yang istilahnya mau hijrah dan mau ikut-ikut kajian di Cibubur, boleh follow apa namanya IG-nya? Cibubur Mengaji. Ntar gua screenshot di sini. Oke. Ada kata-kata ini nggak penutup buat para Pantasmanians? Apa ya? Iya, jangan lupa sholat. Sholat itu pasti nggak sih? Iya, iya. Pokoknya ya intinya selalu Wis. yes betul. Intinya selalu berusaha aja sih, selalu berusaha buat lebih baik dari hari ini. Oke. Ada Kita nasihat nggak buat gua tahu. nggak? Hah? Nasihat buat gua. Kan emang kalau gue lihat ya lu kan ini ya temennya konten creator lah ya. Iya. Gimana caranya ya nanti lu benar-benar kayak belajar mendalami konten kreator, dan dari konten kreator ini lu bisa mengajak banyak orang itu buat hijrah. Amin. Karena kan pas itu jadi pahala jari. Amin. 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 Semoga pekerjaan hobi gue ini bisa jadi manfaat juga kan. Iya kan. Nggak cuman buat hobi doang, tapi ada manfaatnya. Makasih banget buat Rafeng istilahnya membuka sebelah mata gue yang tertutup. Alhamdulillah, mungkin semoga setelah kita pulang dari rumah iman kita naik lagi. Lu kalau ada info kajian kabarin lagi langsung di grup. Semoga kita bisa ikut lagi. Hari Rabu itu masih jalan tuh kajian itu. Ya entar. Jalan masih jalan. Rabu soalnya banyak banget kegiatan di hari Rabu soalnya guys. Udah ya guys. Mungkin itu podcast dari kita, banyak hal yang bisa kalian petik manfaatnya ya kan. Doa kita juga selalu terpancar untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya kan. Buat kalian juga selalu doakan, dan buat kami di sini juga selalu mendoakan ya kan, semoga kita sama-sama menuju surga Firdaus. Allah amin ya rabbal alamin ya kan. Dan akhir kata, forget about reality and welcome to my Pantasma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.